Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia. Malam ketidakpastian dalam penentuan sosok bakal calon wakil presiden memicu keretakan di sejumlah koalisi. Pengamat menilai bukan tak mungkin partai koalisi angkat kaki jika kader yang diusulkan tak dipilih jadi bakal calon wakil presiden. Ketidakpastian penentuan sosok calon wakil presiden memicu keretakan sejumlah koalisi. Siapa calon wakil presiden Anies Baswedan sampai saat ini masih belum ada titik terang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan lambatnya penentuan bakal calon wakil presiden. AHY menagih kejelasan soal cawapres dari Koalisi Perubahan. Terkait dengan cawapres, isu cawapres ini, saya rasa kita semua punya harapan. Sama seperti tadi, yang mahal dalam kehidupan kita itu adalah certainty, kejelasan dan kepastian. Saya pikir semua seperti itu. Makanya seringkali kita mengatakan bahwa ketidakpastian, ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal. Begitu pula masyarakat kita. Masyarakat menunggu sebetulnya, ini bagaimana koalisi perubahan ini? Kapan akan bisa dipastikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang pro perubahan? Ketidakpastian sosok calon wakil presiden Ganjar Pranowo juga memicu gejolak di tubuh P3. Wakil Ketum P3 Arsul Sani sempat mengungkap P3 akan menentukan sikap jika bakal cawapres P3 tidak diterima PDIP. Namun pernyataan tersebut dibantah Muhammad Mardiono, PLT Ketum P3. Mardiono menegaskan partainya solid mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ya, tentang arah perpolitikan kita, itu kita berikan hak itu semua. Dan pada akhirnya itu adalah memutuskan Rapimnas keempat yang kita selenggarakan di Yogyakarta itu memutuskan untuk kita membangun kerjasama politik dengan PDI Perjuangan dengan mendukung mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Menanggapi dinamika internal P3, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut usulan bakal cawapres dari P3 akan dibahas bersama Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Perjuangan terbuka, kemudian menerima usulan-usulan akan dibahas bersama, dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Umum dari P3. Jadi tidak ada hal yang kemudian nantinya tidak dibahas, namun itu semua akan dibicarakan bersama. Gejolak juga dirasakan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut jika tidak ada kepastian siapa bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, PKB akan ikut PDIP saja. Lihat perkembangan, dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra, ya ikut PDIP aja, kira-kira gitulah. Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, menyatakan ketidakpastian sosok bakal calon wakil menjadi ujian nyata dari poros politik. Bukan tak mungkin partai anggota koalisi angkat kaki jika jagoannya tak jadi bakal cawapres. Bukan tidak mungkin PKB itu akan angkat kaki, pindah ke lain hati kalau Muhaimin Iskandar tidak diumumkan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Begitupun di kubu perubahan. Kalau yang menjadi pendamping Anies itu adalah bukan sosok seperti AHY, atau AHY sebagai Ketua Umum Demokrat tidak dipinang oleh Anies, bukan tidak mungkin Demokrat ini akan pindah ke lain hati, karena belakangan santer bahwa Nasdem itu lebih ngincar Yeni Wahid ketimbang AHY. Dan memang terlihat sejak lama AHY itu tidak terlampau diinginkan oleh Anies sebagai pendampingnya. Begitupun dengan poros politiknya Pak Ganjar Pranowo. Belakangan santer isu bahwa Sandi itu tidak akan dipilih sebagai pendamping Ganjar ya. Bahkan muncul reaksi di internal P3, mungkin akan ada opsi-opsi lain, ada perkembangan-perkembangan lain. Ketika Sandi tidak diumumkan sebagai cawapres pendamping Ganjar, itu artinya ya P3 sangat mungkin akan goyang iman politiknya. Jika sosok pendamping bakal calon presiden belum juga muncul, tak hanya ancaman keretakan koalisi di depan mata, namun juga
stagnasi suara calon presiden jadi taruhannya. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah koalisi masih bungkam soal nama calon wakil presiden. Benarkah ketidakpastian penentuan sosok bakal calon wakil presiden bisa memicu keretakan koalisi? Kita bahas bersama Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Awi dulu. Jadi di tubuh P3 benar bergejolak karena belum ada kepastian nama bacawa pres. Nggak ada gejolak itu soal berbeda pendapat itu kan hal biasa, namanya pikiran-pikiran orang berpendapat kan nggak mungkin kita halang-halangi. Tetapi soliditas P3 sudah membuktikan bahwa DPW sudah sam'an wa ta'atan dengan keputusan Rapimnas. Soal menyampaikan pendapat itu kan bisa saja atas nama pribadi, tetapi itu kan tidak mengubah konstelasi dan juga sikap politik Partai Persatuan Pembangunan yang sudah diputuskan melalui Rapimnas 5 dan juga Rapimnas 6. Yang mana Rapimnas 5 memutuskan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan dengan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Rapimnas 6-nya merekomendasikan nama Pak Sandi sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Ada dua hal yang berbeda, ada dua keputusan Rapimnas yang berbeda. Oke, tapi gini, ketika Rapimnas 5-nya sudah diamini mengusung Ganjar Pranowo, tapi Rapimnas 6 hasilnya tidak seiring dengan hasil Rapimnas, apakah kemudian P3 akan tetap bersama dengan PDIP? Ya tetap, karena kan mengubah hasil Rapimnas 5 yang mengusung Pak Ganjar itu juga dianulir melalui Rapimnas. Dan Rapimnas 6 kemarin tidak menganulir itu, justru memperkuat keputusan Rapimnas 5 dengan tambahan mengusulkan, merekomendasikan nama Pak Sandi sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Rekomendasi dengan memutuskan kan beda. Oke, artinya kalau nggak terpilih nggak apa-apa? Ya kalau nggak kepilih ya nggak masalah juga, toh semuanya kan akan dibicarakan bersama. Tetapi sebagaimana komitmen di awal bahwa yang namanya kerja sama politik itu kan membicarakan capres dan cawapresnya dengan duduk bareng, dan P3 memiliki hak untuk mengajukan bakal cawapres. Nah, hak itulah yang kita gunakan. Soal keputusannya seperti apa, yaitu dinamika politik di masing-masing partai dan juga dinamika politik antar partai yang bergabung dalam kerjasama politik bersama PDI Perjuangan. Oke, saya ke Mas Huda. Jadi Caimin gimana dengan Pak Prabowo jadi wakilnya Pak Prabowo? Masih, Mbak. Masih sampai sekarang? Ya masih, karena kami sama Gerindra sama-sama membutuhkan. Dan sampai hari ini Pak Prabowo masih komitmen untuk menjunjung tinggi kontrak politik yang sudah kita tangani, yang kebetulan pada tanggal 13 Agustus ini pas 1 tahun. Semoga pas 1 tahun ini kita akan peringati dengan lebih progres lagi. Dan sampai hari ini Pak Prabowo belum pernah melakukan one prestasi. Jadi koalisi ini terus berjalan. Menyangkut soal deklarasi, kita tunggu sekalian. Oke. Mas Awi kapan mau deklarasinya? Koalisi. Tapi sebelum Mas Awi mau deklarasi, sebelum saya tagih ke Mas Awi nih Mas Huda, saya mau nagih ke Mas Huda dulu. Udah 1 tahun digantung nggak ada kepastian, setia ya PKB ya? Loh, dibanding dengan koalisi-koalisi poros yang lain, saya kira poros ini yang paling solid ya. Karena saling menggenapi, saling menutupi berbagai kekurangan. Saya sampaikan berkali-kali dan berbagai forum, Pak Prabowo kalah 2 kali putaran pilpres karena memang tidak dapat insentif elektoral yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi Mas Huda, kalau Caimin tadi sempat ngomong, maaf saya potong, kalau tadi Caimin sempat ngomong di video tayangan sebelumnya, ya kalau nggak pasti juga ada tawaran dari PDIP, itu bukannya kode ya? Enggak, itu suara di internal kami. Memang di internal DPP, jajaran Syuro, jajaran Tanfin memang ada yang menginginkan secepatnya dideklarasikan. Ada yang ingin tidak perlu secepatnya dideklarasikan. Saya termasuk yang saya kira tidak perlu cepat untuk dideklarasikan. Dengan berbagai pertimbangan, saya merasa kalau dideklarasikan cepat
tidak tidak mendapatkan insentif yang lebih baik. Gitu. Jadi mendingan di ujung sambil kita tengok-tengok Mas Awi deklarasi siapa, terus poros yang lain deklarasi siapa gitu. Karena Tapi kami kenapa bisa terkesan jadi tunggu-tungguan gitu Mas Huda? Ya, memang dinamikanya begitu. Tapi yang jelas kami memastikan mau cepat, mau lambat, koalisi ini pasti akan memenangkan Pilpres. Oh, oke. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, jadi kalau kelihatan dari omongannya Mas Huda tadi, ini mereka tunggu-tungguan memang sengaja ya? Jadi ngintip dapur tetangga, masak apa di sebelah, baru kira-kira bisa dibikin apa, diolah di sini gitu kira-kira ya? Iya, benar. Ya, itu salah satu kemungkinannya memang sebetulnya sudah ada kepastian, nggak seperti kata Kompas. Jadi sudah ada kepastian, tapi mereka melihat bahwa momentumnya nggak perlu cepat-cepat diumumkan. Oh, Itu makanya santai ya? karena momentum itu bisa jadi strategi juga kan. Oke. Jadi sekali lagi saya sering menyampaikan juga di media bahwa pengumuman capres cawapres atau pengumuman koalisi secara lengkap, yaitu ada koalisinya sekaligus ada capres dan cawapresnya itu kayak main catur. Siapa yang ngambil bidak putih duluan, maka langkahnya itu bisa diantisipasi oleh lawannya. Kalau dia mengumumkannya terlalu cepat sekarang ini, maka lawannya punya kesempatan untuk melakukan antisipasi lebih baik gitu. Tapi kalau sama-sama nunggu last minute, sama-sama nggak bisa melakukan antisipasi kan. Jadi pinteran dari sekarang. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua seperti kata Kompas, memang sampai sekarang sebetulnya nggak ada kepastian. Kenapa nggak ada kepastian? Karena memang peluang untuk berbagai macam pasangan itu memang masih banyak. Mengapa masih banyak? Karena cawapresnya banyak, bakal cawapresnya itu paling tidak ada 10 kan. Jadi dan kalau kita pasang-pasangkan, misalnya Prabowo Caimin atau Prabowo Erik atau Prabowo Sandi atau yang lain dilawankan misalnya dengan Ganjar Sandi, Ganjar RK, Ganjar Andika dan seterusnya itu sama misal lalu melawan Anies AHY, Anies Khofifah, Anies Yeni, itu kalau disimulasikan macam-macam seperti itu memang bedanya tidak ada yang terlalu mencolok, nggak ada misalnya tiba-tiba dalam 3 pasangan ada yang dapat 50% atau 45%, belum ada setahu saya ya, nggak tahu kalau Mas Huda sama Mas Abi sudah punya data lain gitu. Setahu saya datanya masih begitu. Nah, sama persis. Nah, jadi sekarang itu kalau yang kedua ini yang terjadi berarti gini, kita contohkan ini P3 sama PKB yang ada di sini ya, karena ada yang di KPP ya. Itu pilihannya sekarang ada 2. Pertama pilihan tertinggi adalah Sandi jadi cawapres Ganjar. Makanya kalau Sandi nggak jadi cawapres Ganjar, gimana sikap P3? Tapi kata Mas Owi tadi akan ini tetap setia dengan PDIP. Belum tentu. Mereka harus hitung lagi. Belum tentu. Mereka harus hitung lagi. Belum tentu Mas Owi katanya. Pilihan keduanya adalah satu bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Katakanlah pilihannya apakah tetap di koalisi Ganjar atau pindah ke koalisinya Mas Huda. Mas Awi itu. Nah, salah satu pertimbangan yang harus mereka gunakan P3 ini adalah di 2019 lalu data menunjukkan P3 tidak memperoleh kotel efek dari berkoalisi dengan PDIP karena P3 tidak punya capres atau cawapres di situ. Nah, kalau kita lihat datanya seperti itu, maka P3 mungkin akan melihat di mana nih kecenderungan pemilih P3. Setahu saya, data yang ada menunjukkan pemilih P3 sekarang itu masih lebih banyak ke Prabowo atau Anies, baru ke Ganjar. Nah, pertanyaannya, kalau kecenderungan pemilih yang diikuti oleh P3, yang diikuti oleh Mas Awi, mungkin lebih menguntungkan bagi P3 untuk bergabung dengan Pak Prabowo atau malah ke Anies, misalnya gitu ya. Sama juga dengan ini, dengan Mas Saiful Huda. Kalau Mas Saiful Huda tidak ditawari wapres oleh Pak Prabowo, apakah Ganjar nawarin wapres juga? Belum tentu kan? Saya yakin Caimin sekarang kalau ditawarin P3 oleh Ganjar, Caimin jadi cawapres, dugaan saya Caimin akan cepat pindah tuh. Kemungkinan ya, tentu ada faktor lain. Tapi saya nggak yakin P3 aja sudah punya proposal, belum jelas ditawarin apa enggak kan. Nah, apalagi Caimin. Nah, kalau misalnya PDIP tidak nawarin Caimin cawapres dari sekarang, ngapain Caimin segera pindah?
kalaupun misalnya Caimin tidak ditawarin capres di dua-duanya, sama dengan P3, Caimin sebaiknya kemana nih? Apakah di antara Ganjar sama Gerindra, atau bentuk koalisi baru misalnya? Oke. Tapi Mas Jayadi, emang pengumuman bacawa pres itu seberapa signifikan untuk mendongkrak elektabilitas pasangan yang nanti kalau udah jadi? Bukan kepentingannya bukan di mendongkrak elektabilitas, tapi ini soal strategi. Kalau memang mereka sudah punya calon masing-masing ya, itu persoalan strategi sekali lagi. Kenapa? Kalau gini, masing-masing cawapres yang ada itu seperti yang saya katakan, secara umum memang tidak memberikan efek elektoral meningkatkan elektabilitas capres terlalu tinggi. Oke. Besti aja, Besti bukan Betty ya. Besti kan beda sangat tipis. Kalau Betty beda tipis. Nah, jadi maka, tetapi gini, misalnya Prabowo sama Caimin. Nah itu ada apa itu istilahnya, ada penangkalnya tuh calon lain. Misalnya siapa yang lebih kuat untuk melawan Caimin di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada tuh. Atau misalnya Pak Ganjar merasa tidak memerlukan Jawa Timur, dia mau Jawa Barat. Jawa Barat berarti RK. Lalu kalau RK yang dipilih, maka Pak Prabowo akan pilih calon yang lain, gitu. Ada kemungkinan seperti itu, sehingga mereka harus saling intip. Ya, artinya maka yang terjadi adalah the waiting game, permainan saling menunggu. Ya, permainan saling menunggu. Artinya kalau ya pendaftaran capres cawapresnya di bulan Oktober, kira-kira kita masih akan dialogin ini sampai bulan Oktober lah. Ya, benar. Mereka masih mungkin sampai tanggal 19 Oktober jam 23 malam. Mungkin, karena sampai harus time limitnya jangan sampai berganti hari kan? Ya kan batasnya kan 19 Oktober jam 24. Ya. Jadi ditunggu sampai kemudian last minute ya. Jadi gitu ya Mas Owi, Mas Huda ya, sampai last minute ya kita tunggu ya cawapresnya ya. Ya nunggu dinamika politik yang berkembang di lapangan lah. Karena politik itu penuh dengan seni gitu kan, tidak juga harus buru-buru gitu. Iya. Yang sabar yang menang, Mbak. Ya, barangkali. Jadi sabar dua-duanya kuncinya. Sabar ya, tapi nggak telat. Sabar sama telat beda loh ya. Oke. Terima kasih Mas Owi, terima kasih Mas Huda, terima kasih Mas Jayadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia.